Kita lanjut untuk pertanyaan yang ke-8 ini dari akunnya Edward. Maaf Pak Yai, tidak mengurangi rasa hormat ke Pak Yai. Saya mau tanya, kalau Nabi Muhammad itu Nabi yang sempurna, kenapa Nabi Muhammad mengalami mati juga? Di sisi lain, katanya nanti akan muncul Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa, bahkan yang akan melawan Dajjal itu Nabi Isa. Bahkan dalam riwayat Nabi Isa tidak mati. Beliau diangkat ke langit dan akan diturunkan di bumi ketika Dajjal muncul. Itu bagaimana penjelasannya, Mbak? Nah, Nabi Muhammad sempurna, kalau nggak mati malah nggak sempurna. Iya kan? Yang namanya sifat manusia itu punya mati, punya salah. Dan Kanjeng Nabi ganti salah, om-ome juga belum dondere, tapi dari pandangan kafir kan ngono ya. Itu salah. Jadi Kanjeng Nabi nggak mati. Yang semua makhluk hidup mesti mengalami mati. Nah, terus satu ada Dajjal itu yang lawan Nabi Isa. Betul. Barangkali Gus Sukron itu turun dari langit juga dari Ruhullah. Tidak mati. Isa diangkat. Musa apa Isa itu? Isa diangkat Isa ke langit. Diangkat ke langit. Aneh langit itu bagaimana? Nah itu kan. Langit itu bagaimana? Karena di situ ada dalam Quran. Walakot kolakno fokokum matoroko wama nganil kolki gofilin. Sudah kami ciptakan 7 langit. Bahkan 7 langit di atasmu. Bahkan kami tidak akan lengah dari ciptaku dari Gusti Allah. Yang namanya langit itu mana? Di depan juga ada langit. Langit lapis 7. Dalam pandangan 7 martabat. Di dalam Akadiyah. Berarti Nabi Isa kembali ke Akadiyah. Artinya garam. Garam itu dari laut. Seandainya garam dikembalikan ke laut. Sekarang ada garam lagi yang dari laut itu apakah bentuknya seperti garam yang tadinya? Oh enggak. Enggak kan. Tapi hasilnya kan sama. Hasilnya asalnya sama. Juga sama. Ya. Karena kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Sekarang dikembalikan di dunia ini semua dari Rohullah, dari alam Akadiyah. Ya. Sebagian saya ini juga rohnya Nabi Isa ya. Ya, karena dari Rohullah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Martabat 7 Sator yang Gerobokan. Kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat selalu. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Masih bersama Romo Kiai Haji Muhammad Nurwarji. Ini pertanyaan yang kelima dari akunnya Susi Prima. Ini Assalamualaikum Mbah Yai. Waalaikumsalam. Pandangannya jenengan tentang nanti Imam Mahdi akan muncul niku pripun, matur suwun sanget. Ya, itu Imam Mahdi sudah diramal zaman dulu kok. Itu kalau di dalam surat Quran itu tempatnya pada Malik Yaumiddin. Sing kratone ing dalem dina agama. Dina agama sing kratone niku Malik Yaumiddin, dina agama. Dalam arti dina agama itu waktu menjawab dengan agamanya. Orang tersebut sing kratoni di dalam agamanya iki apa? Kalau dia benar-benar patuh kepada hukum agama, mana yang batal, yang makruh, yang najis ya, yang wajib bisa ditetapkan hukum wajib tetap yang wajib, hukum sunah tetap yang sunai, batal karom tetap masing pada tempatnya, sesuai dengan hukum. Maka apabila mati di situ dia tetap membawa yang namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi. Tapi apabila dia itu tidak sesuai dengan hukum, walaupun agamanya api pisan apalagi dalil kadisisan, kalau akidah akhlak itu selalu bertentangan dengan hukum yang disampaikan, ya, itu ya namanya Dajjal. Itu. Dalam yang namanya Imam Mahdi itu dalam arti pimpinan agama, dalam arti ratuning agama, sing ratuning dalam agama. Waktu ingat lupa nanti kita pecat itu yang akan menolong kita Imam Mahdi itu apabila kita benar-benar melakukan
100% dalam agama. Ihdinas siratal mustaqim. Nggih, akidah akhlak kita sesuai agama yang menolong. Nggih. Berarti Imam Mahdi sendiri ini nggih, bukan dalam arti bentuk manusia gitu. Bukan. Ini ada ada maksud tersendiri, ada hakikat tersendiri. Nggih. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6 ini dari akunnya Ngamboro Jati. Assalamualaikum Mbah Yai. Bagaimana pandangan jenengan tentang Ya'juj dan Ma'juj? Matur suwun. Ya. Wong dongeng ya. Dongeng ya boleh saja wong aku jarine. Wong Kanjeng Nabi Muhammad ya jarine wong aku ya urung nekseni ya. Nggih. Nggih. Wong aku ki jare anake pakku karo mbokku mbok iya mbok tenan. Wong aku yo ora arti. Dongeng ngono aku anake pakku mbok karo mbokku. Mbah nak leh nemu nang pinggir kali kono aku yo ora arti lah yo. Nggih. Ya'juj dan Ma'juj iki zamane Raja Zulkarnain. Zulkarnain nggih. Ya, itu ada raksasa besar segunung. Mangka minta bojo, njaluk bojo minta dikawinke. Mangan wong. Nah akhirnya Raja Zulkarnain ki merintahkan semua pasukan dan raja-raja untuk memahat gunung. Gunung digawe cantik, digawe wayu, dibentuk piye lah menungso ya. Nggih. Terus nggon alat vetale utawa kewadonane iku dibentuk wong pirang-pirang kon turunan nggawa daging kabeh. Perlune dibasang nang gone kemaluhane si patung. Gunung yang dipahat ini nanti. Lah akhirnya yang namanya itu Ya'juj Ma'juj itu bersetubuh dengan itu akhirnya mati. Akhirnya mati. Sesudah mati maka di situ tempat sperma dan busukan daging itu ada belatung akhirnya jadi entung. Akhirnya menetas itu jadi Ya'juj dan Ma'juj. Mangan wong. Ya'juj dan Ma'juj. Lah terus rantai-rantai zaman sekarang sampai ke Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Ibrahim itu akhirnya Ya'juj Ma'juj itu jadi kaum sahur. Kuping iki padha awake dawane. Nak turu sebelah kanggo lemek, alas tidur, yang sebelah untuk selimut. Itu rombongannya seperti mencari sumber. Ngaleh soal rombongan kok nak sumber entek ngaleh, terus sumber ngaleh. Lalu berpindah-pindah. Jadi dia tidak mau berkenegaraan. Akhirnya jadi kaumnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Itu dongeng cerita seperti itu. Ini seterusnya wallahu alam aku yo jarine. Nggih. Lah Ya'juj Ma'juj sendiri itu waktu mati itu pahanya itu untuk jembatan itu di Mina. Antara kanan dan kiri. Yang kiri ke sana itu yang kiri itu tuh jembatan Mina itu. Itu pahanya Ya'juj Ma'juj. Nggih. Ya. Menurut dongengnya seperti itu. Menurut dongeng seperti itu. Nggih. Ki jarene Pakku aku yo nek do luwih jelas yo gugah Pakku kono. Oke, niki lanjut ke pertanyaan yang ke-7 ini dari akunnya di YGVV HHVC. Ini Pak D, ajeng tangklet. Niki sama pertanyaan itu sama kalih. Jadi dua pertanyaan jadi satu. Yang dari akunnya DYGVV HHVC ini sama dengan akunnya Indra Jaya. Pak D, ajeng tangklet umpomo enten tiang mimpi, habis itu kejadian sama persis kayak yang dimimpikan. Tapi ingatnya pas waktu kejadian sampai saat ini masih terus. Pernah ngimpi lagi di suatu tempat tapi tidak di Indonesia. Terus disediakan sup kambing atau sapi, isinya hanya daging saja. Seperti itu kalau ditolak apa bisa Pak D? Apakah dosa menolak sebuah takdir Pak D? Pripun iki penjelasannya? Ya, itu wajib belajar lagi. Yang namanya takdir itu milik Allah, siapa yang bisa nolak? Milik kita itu hanya kodrat. Tahukah itu namanya takdir?
Kalau takdir kita tidak tahu kapan datangnya. Takdir itu rahasia ilahi yang milik itu milik Allah. Nggak ada orang bisa melawan takdir. Kalau melawan kodrat bisa. Tapi kalau melawan takdir tidak bisa, karena kodrat bisa dirodati ya. Kalau takdir nggak ada yang bisa ngelawan. Maka jangan disamakan antara itu kodrat dan takdir. Kodrat itu kekuasaan Allah yang diberikan kepada kita. Semampu-mampu kita, bagaimana kita bisa ngirodati, usahani, merubah nasib. Tapi kalau takdir nggak bisa dilawan. Tentang mimpi, wah, iki aku urung belajar takwil impen tuh belum belajar aku. Pas sekolah gak mlebu. Gak mlebu aku kuwi. Ya selalu alam tentang iki kok nak tak jawab ya malah do teko rene sesuk nomere metune apa. Ini jawabannya penting kok ora usah digagas, penting sesuatu tuku beras. Ya, ngono kuwi. Sebab aku dhewe gak tau mimpi wong Kanjeng Nabi hari ora tau ngimpi. Aku dhewe ora tau ngimpi sebab ora gagas impen sih. Nggih. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang ke-8 ini dari akunnya Edward. Maaf Pak Yai, tidak mengurangi rasa hormat ke Pak Yai. Saya mau tanya, kalau Nabi Muhammad itu Nabi yang sempurna, kenapa Nabi Muhammad mengalami mati juga? Di sisi lain, katanya nanti akan muncul Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa, bahkan yang akan melawan Dajjal itu Nabi Isa. Bahkan dalam riwayat, Nabi Isa tidak mati. Beliau diangkat ke langit dan akan diturunkan di bumi ketika Dajjal muncul. Itu bagaimana penjelasannya, Mbak? Nah, Nabi Muhammad sempurna, kalau nggak mati malah nggak sempurna. Iya kan? Yang namanya sifat manusia itu punya mati, punya salah. Dan Kanjeng Nabi ganti salah, om-ome ya gak gelem ndondere, tapi dari pandangan kafir kan ngono ya. Itu salah. Jadi Kanjeng Nabi enggak mati, yang semua makhluk hidup mesti mengalami mati. Nah, terus satu ada Dajjal itu yang lawan Nabi Isa. Betul. Barangkali Gus Sukron itu turun dari langit juga dari Ruhullah. Tidak mati. Isa diangkat, Musa apa Isa itu? Isa diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Aneh langit itu bagaimana? Nah itu kan, langit itu bagaimana? Karena di situ ada dalam Quran, walakot kolakno fokoku matoroko wama nganil kolki gofilin. Sudah kami ciptakan 7 langit, bahkan 7 langit di atasmu, bahkan kami tidak akan lengah dari cipta aku dari Gusti Allah. Yang namanya langit itu mana? Di depan juga ada langit. Langit lapis 7, dalam pandangan 7 martabat. Di dalam akadiyah, berarti Nabi Isa kembali ke akadiyah. Artinya garam itu dari laut. Seandainya garam dikembalikan ke laut, sekarang ada garam lagi yang dari laut itu, apakah bentuknya seperti garam yang tadinya? Oh enggak. Enggak kan? Tapi hasilnya kan sama. Asalnya juga sama. Ya. Karena kembali kepada Rasulullah, kembali kepada Allah. Sekarang dikembalikan di dunia ini semua dari Rasulullah, dari alam akadiyah. Ya. Sebagian saya ini juga rohnya Nabi Isa ya. Karena dari Rasulullah sih. Dari Rasulullah. Artinya apa? Nabi Isa itu seorang nabi. Karena apa? Itu yang membunuh Dajjal nanti juga Nabi Isa. Artinya apa? Yang namanya Nabi Isa mungkin saja yang dinamakan jiwanya Nabi Isa. Kalau kita berislam secara benar mengikuti jejak Rasulullah, itu juga warisan Nabi Isa. Karena apa? Nabi Rasul Muhammad Rasulullah adalah mewarisi, bahkan Rasulullah adalah mewakili semua nabi. Mewakili semua nabi di dalam Rasulullah. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri juga sebagian dari tetesan roh Isa, Ruhullah, kembali kepada Allah. Karena Isa sudah kembali kepada pangkuan Tuhan Papa, itu kembali kepada Allah. Innalillahi rojiun. Soekarno mati 1 tumbuh 1000. Apakah Soekarno sejajar-jajar 1000? Itu mewahi kodrat. Oh iya. Iya kan? Berarti jiwanya. Oh, Mbah teringat cerita
wayang, Abimanyu. Kalau tidak salah itu, itu sama seperti itu, Mbak. Seperti itu. Nggih, Bathara Warkas mboten ya? Bathara Warkas. Nggih. Umurnya 80 tahun. Umur 80 tahun itu belum kurang 16 tahun sudah dijabut dewa. Karena swargane saking indah eman-eman nyomot dipati karo Narada iki. Jelek gatel. Gatel. Bapake ora trimo. Aku gak pengen anakku iki sing golok-golok opah. Pengabdiane. Kudu bener-bener ikhlas. Rampung sik gaweane, gak trimo. Tapi apa to Bathara Warkas balikke di dunia lagi. Wujud Warkas lagi ngowahi kodrat. Akhirnya apa? Geger donya. Nggih. Saiki dikembalikan ke dunia lagi. Akhirnya ada titisan sejati sang Arjuna dengan sang Sembodra loro ireng ini. Akhirnya netaske bibit sejati, akhirnya lahir seorang Abimanyu. Mula pas umure 16 tahun kesaputing yudha perang Barisan Cakra. Mati. Pas Bathara Warkas matiku 80 tahun. Bernama dua antarane Warkas dan Angkawijaya. Angkawijaya. Jadi cerita wayang itu juga ada. Contohnya seperti itu. Tapi kan Angkawijaya bukan Warkas gitu loh. Bentuknya berbeda. Bentuknya beda. Oke. Untuk penjelasan tentang Imam Mahdi tadi sudah, Jadi Dajjal, Nabi Isa itu bukan terus dalam bentuk seperti Nabi Isa yang tadi Nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, enggak, tapi jiwanya yang sama. Bahkan Nabi Rasul 25 itu sudah jadi satu kepada Nabi Rasul Muhammad Rasulullah. Karena Rasul itu wa awalu, wa akhiru, ya awal, ya akhir. Sebelum ada Adam sudah ada Muhammad Rasulullah. Akhir zaman, akhir Nabi. Nabi yang terakhir adalah juga Muhammad Rasulullah. Itu adalah Jais dan Jisim. Jadi Muhammad Nur sama Muhammad Jasad intinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Ini pertanyaan yang di tulisan ini yang terakhir. Kita tidak tahu nanti ada susulan atau tidak. Yang ke-9 dari akunnya Konco Rekoso. Izin bertanya, Mbah, perihal roh dan 4 nafsu yang ada di diri manusia. Ketika orang meninggal dalam keadaan sempurna, roh kembali ke Allah, lalu nafsu ini lari kemana, Mbah Yai? Jiwa ini kemana, Mbah Yai? Matur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi semua bangsa awak-awak bakal namanya marang mati. Mati kabeh bangsa awak-awak. Jadi nafsu itu artinya awak. Nafsu tetap mati. Karena yang dari bumi suci kembali ke bumi suci. Yang dari angin suci, udara suci kembali ke angin suci. Dari api suci kembali api suci. Dari air suci kembali kepada air suci. Kalau orang yang sempurna matinya, maka semuanya masing-masing bakal mlebu swargane sewang-sewang dewi-dewi. Yang namanya kata sempurna tuh nggak ada kata yang nggak sempurna lah ya. Sempurna. Ya, itu yang dimaksud. Nah, itu apalagi jiwa. Kalau jiwanya kemana? Yang namanya jiwa itu karakter. Karakterku nggak bisa mati. Akan diwarisi oleh di belakangnya. Tadi seperti penjelasan Nabi Isa tadi. Iya. Yang namanya jiwa itu karakter. Soekarno mati 1 tumbuh 1000, itu artinya jiwanya. Karakternya, patriotismenya. Jiwanya akan diwarisi oleh orang-orang setelahnya lah intinya seperti itu. Ya Nabi